Oke, untuk siang hari ini kita akan klinik sastra bersama Dewan Juri dan juga Yayasan Gaberto yang akan Papan Dimo. Pak monggo memberikan sedikit kata pengantar untuk klinik sastra. Monggo. Kang Bontak kang wakil ini. Terima kasih semua peserta lomba baca puisi kreatif tingkat nasional ke-14. Kita sering ketemu tapi juga lama tidak ketemu. Jadi lomba baca puisi kreatif sering disampaikan oleh Kang Lea, kemudian Kang Bontot, Kang Waki, Pak Sarjono dan Mas Gustam yang kebetulan hari ini bolos ya Kang ya, bolos tadi. Boleh ganjaran lebih gede. Tunggu bojone. Sebelumnya kita doakan satu Fatihah untuk istrinya Mas Gustam, semoga cepat sembuh. Al-Fatihah. Lomba baca puisi kreatif ini esensinya adalah menciptakan ruang baru, bukan memindahkan ruang baru yang sudah digarap dari rumah, tetapi harus ada balancing, harus ada keseimbangan antara penciptaan ruang baru, kaidah pembacaan dan teknik-teknik pembacaan dan lain sebagainya. Itu harus balance, harus berimbang. Jadi ketika menangkap untuk penciptaan ruang baru, kemudian mengabaikan kaidah-kaidah yang lain, ini juga nanti chaos kata para juragan-juragan ini begitu. Saya manut saja dan kewenangan sepenuhnya kami serahkan ke Dewan Juri. Panitia tidak punya hak apapun terhadap penilaian, terhadap penentuan siapa yang terbaik, karena semuanya baik semuanya baik, semuanya pilihan. Karena dari berapa 102 peserta itu kita screening jadi 26 peserta hari ini. Jadi mohon maaf, memang prosesnya seperti itu, harus kita screening. Kalau tidak di screening nanti kasihan Dewan Juri, kasihan yang punya tempat juga kan, lama kan sampai nanti sore sampai maghrib gitu. 102 lomba baca puisi kreatif, pesertanya 102, kalau ditampung tanpa screening, wah itu parah. Ini 26 itu sampai jam segini baru selesai, dan ini luar biasa. Itu kira-kira gambarnya, dan beberapa kali di talkshow radio, kemudian di berita-berita online kita sudah sampaikan tentang 5 fakta untuk mendekati juara, agar bisa menjadi juara di LBBK itu kayak bagaimana. Kita secara panitia secara terbuka menyampaikan 5 fakta yang beberapa kali disampaikan juga oleh Dewan Juri dulu di tahap awal kalau nggak salah. Jadi fakta tekstual, imajinatif, artistik, dramatik, dan eksekusi ini penting. Dan ini secara terbuka, panitia sangat terbuka, tidak merahasiakan sama sekali. Tergantung bagaimana kita atau peserta itu merepresentasikan, misalkan apalah gitu. Jadi tergantung masing-masing. Eksekusinya tidak tepat juga menjadi chaos, misalkan seperti itu. Ini gambarannya seperti itu, dan baru ini yang memanjakan peserta katanya para Dewan Juri, bahwa ruang ini sangat memanjakan peserta karena propertinya sangat mendukung, dan tapi tadi ada beberapa yang justru terjebak pada penciptaan ruang baru saja, mengabaikan beberapa hal lain yang itu juga sangat penting. Kiranya itu dari kami, Pak. Ya, selanjutnya sepenuhnya kami serahkan pada Dewan Juri yang secara teknis lebih mumpuni, lebih memahami, dan bahkan pokoknya lebih semuanya lah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Om Bontot, kita diskusi terbuka mohon. Iya. Oh iya, monggo baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau disclaimer lebih dulu. Jadi keberadaan saya di sini hanya sebagai pupuk bawang. Kata Mas Aminan, rak pantes nek jurine rak ono sing jeporo. Padahal aslinya ya blas rak mudeng gitu. Oke teman-teman, ini untuk gelaran yang ke-14 ya. Sudah ke-14 kali LBPK dan tidak pernah bosan-bosannya kami menyampaikan bahwa LBPK ini konsepnya berbeda. Tidak seperti lomba baca puisi FLS 3N atau FTBI gitu. Karena jujur kan, karena ini mayoritas ini alumni FTBI ini. Maaf sih FTBI kan. Gitu. Alumni semua nih. Ya, tantangannya memang berbeda. Poin penting dalam LBPK yang menjadi titik poin adalah kreativitas. Nah, bagaimana kreativitas itu lahir dari teks. Intinya itu yang diinginkan oleh penyelenggara, diinginkan oleh Dewan Juri, sehingga teman-teman punya kebebasan untuk mengeksplor puisi itu dengan memanfaatkan ruang, memanfaatkan tubuh, memanfaatkan apapun yang ada di sekitar teman-teman. Sudah berulang kali teman-teman Dewan Juri menyampaikan bahwa LBPK itu bukan memindahkan panggung, ya. Biasanya panggungnya di gedung atau di aula kemudian dipindah ke kafe, tidak semacam itu. Nah, ini tadi dari penampilan teman-teman, menurut saya pribadi dengan segala keawaman saya masih banyak yang belum memahami esensi dari LBPK ini. Ya. Tadi seperti disampaikan Mas Didit, banyak yang chaos kalau istilahnya Mas Didit, kalau istilah saya jomplang. Jadi hanya fokus pada penciptaan ruang tetapi bacanya diabaikan, sehingga rasa dari puisi itu tidak bisa menyentuh. Ada yang bacanya bagus tetapi lupa memanfaatkan ruang, lupa memanfaatkan unsur-unsur yang lain. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi teman-teman untuk lebih mendalami apa sih maksudnya LBPK. Itu sih mungkin dari saya, sekedar evaluasi ke depan. Mungkin ini sekedar tip saja bagi teman-teman ketika harus menciptakan suasana. Ya, saya tadi melihat ada yang bacanya bagus, tetapi penciptaan suasana secara verbal, artinya apa? Menambah kalimat, menambah kata. Itu bagi pembacaan puisi kayaknya ini gawat, karena puisi itu harus harus mengikuti teksnya. Sebetulnya bisa penciptaan suasana, penciptaan ruang itu tanpa menambah kata, tetapi dengan mengeksplor tubuh misalnya, atau mengeksplor properti misalnya, itu bisa, sangat memungkinkan. Caranya bagaimana nanti belajar pada Pak Bontot. Itu ya. Pak Bontot ya. Begitu aja, terima kasih. Monggo Pak Bontot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, menjelang sore gitu ya. Pada LBPK yang ke-14 ini, tadi seperti pernyataan Mas Didit itu, peserta itu dimanjakan dengan tempat. Kenapa dimanjakan? Karena apa ya? Tiba-tiba
hampir sesuai dengan puisi-puisi gampang loh anak-anak kabeh gitu kan. Lokasinya ada semua dibanding lokasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke gitu. Kemudian tentang puisi itu ada puisi yang bagus tapi tiba-tiba dibacakan menjadi jelek gitu. Tapi ada juga puisi jelek dibacakan menjadi bagus. Semuanya ngomong wong rasane wong apa mar? Pandi Komar. Puisinya Komar. Sing ora lolos ya ora lolos. Malah sing dikurasi lolos. Puisinya Komar. Iya begitu. Nah, lebih luasnya lagi bahwa lomba baca puisi kreatif itu ternyata tidak hanya sekedar membaca puisi, tetapi juga memancing para peserta untuk lebih mengenal tentang konsep panggung, tentang bagaimana bermain di panggung, memahami tentang panggung, tentang blocking dan tentang properti dan lain sebagainya. Kalau baca puisi kalau baca puisi biasa seperti apa tadi Mas Don? FTPI dan FRS 2N dan lain sebagainya itu dengan konsep panggung proscenium, ya kan? Nah kalau di sini itu bisa menjadi konsep arena, saya pikir begitu, sehingga pemain itu bisa dengan bebas berekspresi, memanfaatkan anatomi tubuh untuk lebih mempertegas dari narasi-narasi yang ada di puisi. Cuma persoalannya adalah peserta biasanya membawa properti yang sekedar untuk dimainkan, tidak ada korelasinya dengan puisi-puisi itu, dengan puisinya tidak memberi makna lah, katakanlah begitu. Ya, tetapi banyak juga, karena saya pada hari ini itu saya senang banget karena teman-teman yang dari luar kota itu yang saya tahu adalah orang-orang teater yang mestinya sudah paham tentang blocking, tentang bagaimana memanfaatkan properti dan lain sebagainya. Saya senang itu karena ini memang paling tidak sedikit memberi gambaran panggung teater, tidak seperti baca puisi biasa itu gitu ya. Kemudian apakah dengan properti yang banyak kemudian menjadi bagus? Tidak. Nyatanya tadi itu ada yang sederhana tapi menurutku bagus. Bacanya puisi bagus, temponya bagus, menjadi ngena banget, eksplorasi geraknya juga sederhana, penafsirannya bagus itu. Kalau menurut saya itu ya. Jadi apakah properti yang banyak itu akan menjadi bagus? Tidak juga ya. Seperti juga kalau membaca puisi yang apa gitu, yang kadang-kala dari ekonominya itu sing gedruk-gedruk. Dari ekonomi virus gedruk. Iya, virus gedruk-gedruk ke dari ekotunas ngomongnya aku enggak. Ya. Padahal ekotunas bacanya ora apik. Sing gedruk saya. Ya itu menurut saya itu kan ya, subjektif gitu ya. Bisa jadi yang gedruk-gedruk jelek, yang biasa juga bagus, biasa saja gitu ya. Bagus, tapi orang lolos, dikurasi mana lolos di sini. Penyair ASEAN loh Komar. Ya, saya pikir ini menjadi pelajaran dasar untuk teman-teman nanti bisa bermain di panggung teater gitu ya. Saya pikir itu dulu, nanti biar nanti saya ngomong terlalu panjang, nanti Mas Wage sama Mas Reak nggak kebagian ngomong. John, sore kawan-kawan, benar apa yang dikatakan Bung Dot. Tetapi saya akan menambahi saja bahwa membangun komposisi itu juga penting. Ada beberapa yang bermain bergu terutama kelompok itu biasanya alfa pada komposisi gitu. Terus juga dalam mempermainkan properti atau apapun itu ada yang tidak menjaga intensitas hingga kurang detail, terjadi banyak kecelakaan. Mainkan properti tapi detailnya lemah sehingga
apa yang seharusnya ini nanti bisa dimainkan untuk apa ungkapan yang selanjutnya, sang pembaca geragap endi mau, tergeragap kayak gitu. Dan juga saya sangat tertarik itu ketika ya gimana nih wong teater ya seperti mainnya simbol-simbol ya. Gitu. Jadi apa memainkan properti, memainkan setting itu penuh simbol. Kalau kawan-kawan teater pasti itu dimainkan seperti itu. Nah kebetulan kawan-kawan dari luar kota itu banyak yang main simbol. Gitu. Cuma kadang ada yang kurang intens saja, kurang intens, kurang detail kayak gitu. Tetapi simbol itu sudah kami tangkap. Meskipun ada juga yang simbol yang kurang optimal, sudah pegang ini dimanfaatkan hanya sebagai pegangan, gitu. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan sebagai apa? Ini tidak dilakukan. Nah, hal-hal detail ini saya belajar dari Bontot ini kalau masalah detail. Nah, akhir apa monolog tuh detailnya raka ruang bocah iki. Sampai sapi detail banget. Sampai sapi ini detail. Pemilihan sapi. Ya, saya kira itu ini sing apa dedengkote teater Peron mau nambahin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya juri yang paling berat itu di LBPK. Melakukannya ada. Meskipun honornya barangkali paling ringan. Serius kali. Tapi begini, honor paling berat yang diberikan oleh LBPK itu adalah kejutan-kejutan dari peserta. Dan itu tak terbayangkan. Jadi hari ini saya juga terkejut-kejut itu tentang misalnya penciptaan ruang. Ada penciptaan ruang baru, benar-benar baru. Ya, maksudnya begini, ini analog saja ya, supaya tidak menyinggung pembayar. Ada peserta misalnya mendatangkan truk, tetapi dia perlakukan sebagai kereta. Anatomi truk dengan anatomi kereta beda. Tapi kemudian saya paling tidak itu yakin bahwa itu bukan truk, itu kereta. Ada logonya, ada asapnya, ada gerbongnya. Karena kejutan peserta yang memperlakukan truk itu ternyata sedemikian panjang gerbongnya. Paham? Kayak wong teater nganggone simbol. Lagi ya, bukan simbol. Kalau saya contohkan di situ nanti wah sing kuwi sing dimaksud. Ada penciptaan ruang baru yang berangkat dari ruang yang sudah ada. Dan ruang yang sudah ada itu dikonstruksi sedemikian rupa, itu bukan ruang itu, tapi ruang imajinasi tafsir pembaca puisi berdasarkan teks dihadirkan kepada penonton. Dalam hal ini kepada juri yang bloon-bloon ini. Juri ini datang ke sini pasti sebagai orang bloon. Kalau pinter harus dipecat dari LBPK. Ya. Serius. Ora sajane pinter, lewat kali-kali kebanjiran pintere luntur. Cemplung kalen gitu. Satu itu. Ya. Itu kreativitas penciptaan ruang baru berdasarkan ruang yang sudah ada. Ruang yang sudah ada itu dikonstruksi hilang. Berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir puisi tadi yang dikatakan oleh juri bloon yang kedua tadi. Jadi, tafsir penting. Kita itu mainnya masih teori tafsir, penghayatan. Anda sudah enggak. Makanya kita memang harus bloon. Memang harus bloon. Tidak boleh pinter. Nek pinter kok diberikan ruang baru itu bingung. Itu yang terjadi pada Omar.
dikasih penderitaan sedemikian hebat, salah tompo puisinya orang menderita. Ketemu almarhum Rendra langsung ngomong, kamu kurang menderita. Jadi puisinya kurang menderita. Tapi juga Anda bisa menciptakan ruang baru yang benar-benar baru. Itu memang ini sebenarnya jebakan Batman lokasi ini. Ya. Kita enak. Wah kan plek. Kurang. Ya. Itu bukan kok kemudian itu memperlemah nilai, tidak. Anda semakin memperkuat ruang yang ada ini berdasarkan tafsir. Itu juga membuat kita tergagah-gagah. Ada hari ini. Ada. Oh, ngomong ada kabar para bloon ini. Aku ya sesama bloon kan ngaku. Ora mungkin idiom kebloanan itu sama. Ini salah ya. Paham ya? Nanti adik-adik saya terangkan sedikit. Pakai teori nih adik-adik. Tapi ini secara filosofi begitu. Penciptaan ruang baru. Itu satu dari keunggulan lomba baca puisi kreativitas LBPK ini, ya, penciptaan ruang baru. Kita juga tergagah-gagah ketika tiba-tiba tafsirnya pembaca itu lebih dalam daripada tafsirnya penyair. Ya, itu barangkali tadi yang dikatakan puisi jelek jadi bagus. Loh, ketika awake dhewe maca teks yang dikirim, orang seliar Anda. Serius itu. Eneng. Ini ya ora awake dhewe ngandake ya ora ya. Ada, serius. Jadi dari tahun ke tahun ya, saya menikmati kebloanan saya dengan tergagah-gagah dan mendapatkan hal-hal baru yang kemudian saya ketika tak cakke dengan teori deh, ini ngomong karo adik-adik ning teori ini. Teori ini, puisi kuwi anggapan sebagai barang mentah. Ojo percaya karo penyair, apalagi penyair Jepara. Ojo percaya. Nek Komar ya. Nek Komar ya, ya Robi. Bojone ora percaya. Aku iso ngomong ngono mergo bojoku ora percaya karo aku. Loh. Wah, sesama iki. Gur nasibe wae beda. Aku jek menderita sehingga puisiku apik. Komar sing menderita gur jalur hidup tok. Ya karena salah tompo mah. Salah tompo iki. Itu ya, jadi anggap itu barang mentah. Komar. Nanti coba di googling ya, ada teori scanner. Ini ngomong karo adik-adik nek lulusan apa jenenge FLS 2N kan sudah lolos kan. Di teori scanner itu ada bagan, gampang banget ini menafsirkannya. Beberapa lingkaran, lingkaran terdalam itu drama. Lingkaran terluar itu peristiwa. Kalau ngomong ke Kang Wagi tadi peristiwa teater. Jadi yang Anda tampilkan tadi adalah peristiwa, tidak bisa diulangi sama persis. Ya. Tapi dia berdasarkan dari lingkaran terdalam teks puisi. Tapi puisi ini bedanya dengan FLS 2N, kemudian FTBI, itu adalah boleh dikhianati dengan pisau analisa Anda yang tajam, ya, dengan tafsir Anda yang jelas, ya. Okay. Tafsir itu subjektif. Anda berani saja subjektif, tapi ada jejaknya, ya, ada argumentasinya, ada alasannya. Jadi dianggap saja bahwa baris-baris puisi atau teks-teks puisi itu jejak-jejak. Banyak penyair yang gagal mengumpulkan jejak itu menjadi sesuatu yang fokus, terutama di buku penyair Jepara itu. Terutama Komar. Enggak, banyak penyair, bukan hanya banyak. Ya, ya, puisi-puisi penyair standar itu saya juga pasti ada itu. Ya. Ada jejak-jejak yang itu tidak mengerucut. Ya. Anda itu mengerucutkan jejak-jejak itu ke yang menurut Anda penting.
Paham ya? Jadi di LBPK itu memberi keleluasaan itu. Ditafsir, tapi harus ada alasannya. Alasannya bukan kepastian, tapi jejak. Nek retong, mesti neng sapi nih. Nah, kadang-kadang penyair ini gambar retong ini keliru serindil. Berarti Anda harus tahu teletong, harus tahu serindil, harus tahu telek besu, telek lencung, dan lain sebagainya. Intinya perlakukan teks itu sebagai bahan mentah. Kemudian lingkaran kedua itu kalau di bagian scanner, lacane nengok ya, populer. Di bagian scanner itu namanya script, bukan script, skenario itu bukan. Tapi script ini adalah segala sesuatu inisiatifmu menafsirkan sampai nanti menampilkan sebagai peristiwa, ya. Yang berdasar penafsiranmu, yang itu di puisi nggak ada, ya. Di teks nggak ada. Makanya saya setuju dengan Mas John. Kalau nambahi kata, nambahi baris, munggul kata, munggul garis nggak bisa, sama itu, ya, nggak bisa. Baris tinggal nggak bisa. Tetapi memperkuat itu dengan bunyi, dengan ketukan, dengan boleh. Karena nggak ada di kamus. Boleh enak. Itu ada di mana? Ada di penafsiranmu. Ya, itu skrip namanya. Berani lah bikin skrip. Kok sengen pelatih ya? Pelatih kan dari juri gue doang. Ya, drama, skrip. Kemudian kalau ngomong teater, penonton, peristiwa. Drama ini wes mutilasi nih. Teorinya ngono. Aku ngomong karo adik-adik kan teori pas ngomong karo wong tua-tua expired ngene ngomong teori umet. Ya kan? Tapi satu penciptaan ruang, kreativitasnya di penciptaan ruang, oke. Yang mendasar kreativitasnya adalah di penafsiran. Ya dasarnya aku paham Genji ini kan mau pinter-pinter. Dia penafsirannya pasti nggak akan meloncat jauh kayak wong Genji apa jenenge baby boomer ini ya, baby boomer ini lahir pasca perang dunia kedua. Rai ini kan kayak ini perang kabeh iki kan ya. Terutama Genji memang. Genji itu tafsirnya luar biasa ya kan. Luar biasa cacek gitu. Itulah kenapa kadang-kadang pakaian sehingga orang mengerucut. Terpahami ya? Dik ya? Terpahami ya? Karena nek begitu paham neng Solo ketemu balik nggo gula teh. Sepul. Disepul. Lak sepul lak go mulih nang diombe. Itu ya, jadi teori sederhananya itu. Jadi perlakukan teks itu dengan kreativitas ya. Kemudian membentuk ruang, itu ruang baru yang sama sekali baru atau ruang lama yang didekonstruksi berdasarkan penafsiranmu ya kan? Nah itu butuh imajinasi, butuh intensitas bahwa iki gerbong ya. Bahwa iki didutek iki wah dari awal sampai akhir iki gerbong iki termasuk ini menarik, ini hari ini menarik. Saya sepaham dengan Kang Bonto dengan Kang Jono. Pada pembaca-pembaca dahsyat. Ya. Ada pembaca-pembaca dahsyat, ada penampil-penampil dahsyat, ada pengeksplor dahsyat. Bagaimana mengeksplorasi itu, bagaimana membacakan itu, luar biasa. Luar biasa. Ini kakean ganjaranku kakean ini. Aku Kang Bonto rasa ora ngono, aku dadak gawe dosa nang iki lho. Dosane karo Komar wae. Oh iya tak kira eneng alasan aku mengurai lebih jauh. Ya. Aku itu ganjaran mergo tak gawe dosa iki. Aku nek kakean ganjaran iki grahuyang gatel kabeh. Itu. Jadi kreativitas tafsir berani saja ya. Asal Anda temukan jejak-jejaknya di teks. Bagaimana membaca jejak? Membaca jejak puisi itu yang paling gampang adalah dari kata kunci. Apa kata kunci puisi? Nek teori ini
teori ini malah gerambyang. Memahami teks sastra itu saka temane, struktur intrinsik dan ekstrinsik. Wah, aku bingung ya. Teori baby boomer. Apa itu? Pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Ini Gen Z ini membaca jejak itu luar biasa mereka. Tinggal memperdalam itu. Ya. Kata kunci penyair apa? Mbok bantah boleh. Enggak, bisa bukan. Apa Jepara Tumbuh misalkan. Enak puisi Jepara Tumbuh. Ada. Badut-badut. Ada berapa penampilan badut-badut ya? Beda-beda. Ya kan? Jejak irama ya beda-beda. Ya kan? Tapi ya itulah peristiwa. Ya, itulah peristiwa. Itu. Jadi kemudian teks, ruang, tafsir, dari tafsir ke imajinasi, dari imajinasi itu kamu pegang terus, muncullah intensitas, ya kan? Intensitas, kemudian baru eksplorasi. Eksplorasi itu apa ya? Menggali-gali, mendudah-dudah, menguak-nguakan, mengorek-ngorek. Nah, itu dilakukan dengan intensitas sebenarnya. Nek sing tua-tua iki biasane memang suka ngorek tinggal. Kita tahu ngorek tinggal. No, jangan itu. Itulah kenapa kemudian kiatnya adalah justru jangan boros. Saya nyontohkan di acting aja ya, di acting. Nek nyontohkan dengan puisi kok kena semprit ya. Jadi pinter banget dengan acting saja. Di acting itu kami kan kenalnya bukan matic nih. Kenalnya adalah kendaraan 4 gigi ya. 1, 2, 3, 4. Baby boomer ini sayangnya pada nggak meresapi itu. Begitu muncul matic terus ganti matic aja. Kalau saya sekarang masih memelihara peleduk itu 1, 2, 3. Jadi memelihara supaya tidak boros kopling. 1 dintak ke 1000 nganti habis, jungkir jempale didendenke lagi loro. Wis dintak-entak kene ya 3 jus. Urung nganti 3 puisinya sudah selesai, ya udah 2. Paham? Dan kalau menurut filosofi arah ya, misalnya ini, arah itu tidak terkira. Anda menuju ke sana dikit masih ke sana, dikit masih ke sana, dikit masih ke sana, dikit masih ke sana. Ini diputer terus, ya. Itu efektif. Karena fungsinya yang diporogi, itu mau tuntas. Yang menuntaskan kami, ya puisi yang diporogi, kabeh. Karena puisi itu kalau menurut Baldo adalah Baldo ini penyair Amerika, kita paham kabeh. Penyair Amerika yang ngomong bahwa puisi itu memberikan banyak. Ini sebenarnya kok bukaan deh, ya. Namanya Waldo penyair Amerika ya. Itu puisi itu memberikan sebanyak mungkin makna dengan sesedikit mungkin kata. Penampilanmu itu memberikan banyak warna ya, dengan satu puisi. Ya. Makna. Kudu fokus. Ya. Itu bisa dipakai itu teori. Atau harus nganggo teori puisinya Habib Yasin itu, puisi itu adalah kesatuan antara akal, pikiran, perasaan, dan memunculkan opini, memunculkan aku, memunculkan si pembaca itu. Dia itu hadir di pikiran, berdasarkan pikiran dan perasaan. Itu kan sama dengan apa namanya, referensi. Anda memang harus satu lagi supaya belum lupa. Ada selain bagannya scanner tadi, ada bagannya namanya Pak Suroso. Kalau Pak Suroso ini masih bisa dikonfirmasi. Ini kalau tidak salah guru besar di dokter di UNY Yogyakarta, masih muda. Itu
teks itu berasal dari kehidupan. Dari kehidupanlah muncul gagasan-gagasan yang itu kemudian dirangkum oleh penulis, oleh menungso-menungso kaya ngene iki mau. Percaya awakmu bojone ora percaya, aku percaya. Jise ganjaranku kurang biasa, alhamdulillah. Ora sida mlebu surga. Cek kon ibadah men. Ibadah berarti itu eneng bayangan harus tahajud. Iya. Kudu ora lali salat ya. Nek sing kakean ganjaran kan terus lali salat, lali nang gereja, lali sedekah wegah apa aku kakean ganjaran. Diri komar ya. Ya dek pembukaan lho. Pembuka ilmu. Aku ora ngulati dek ngono ki udah dibuat. Ya, kembali ke Pak Suroso itu tadi. Jadi puisimu itu, Dek, Mbak, Mas, Pak, itu berasal dari kehidupan yang kemudian ditulis oleh penyair, ya kan? Tapi tidak sepenuhnya penyair itu mampu mengangkat kehidupan di mana dia tuliskan di dalam puisinya. Di LBPK, jejak-jejak kehidupan itu boleh kamu munculkan. Asual gitu kan. 14 tahun ya. Allah bilang SKS dia tuh. Ya Allah. Ora rampung iki mau neng sing anyar neh. Padahal 19 tahun. Udah mati sih. Kemarin itu kami kesepakatannya iki Om Bontot kudu ndang dikandani sih. Aja tok mati sih. Leak yo. Wage genah matine suwe Gus. Dosane akeh. Hari ini awake iki tegara ra iso ngomong awake. Aku nek ning Komar ora iso ngomong. Tenan yo. 14 tahun ojo ono. Itu ya, Dek. Jadi nek menurut Pak Suroso kehidupan. Jadi anggaplah ketika Anda membaca puisi itu membaca kehidupan di mana puisi itu hanya sebagian kecil ditulis oleh penyair itu. Ya. Tambahkan skrip nek nganggo baganya scanner. Ya. Eneng skrip itu apa ya aku ya? Hal-hal yang tidak tertulis ya. Nah teori sederhanane anu kuwi lho Om apa jenenge ekstrinsik. Tapi nek ekstrinsik kan hanya sekedar lingkungan masyarakatnya. Ya kan teori sastra sing 3 SKS iki. Aku pinter gini iki gara-gara iki ya. Ya latar belakang penulis, latar belakang masyarakat setempat, puisi itu dilahirkan tahun berapa dan lain sebagainya. Gensi paling jawara menurut serius ya. Anda baca ya kan apapun itu tentang laut misalnya, saya itu buka Google wis laut macam-macam ya kan. Mau apa jenis laut apa? Laut yang merintih. Bayangno rintiane laut iki kaya apa modar apa ora. Tapi eneng sing wani merintihkan. Kuwi iya. Nek eneng sing bantah tak pateni ning jene. Iki laute dhek ya kowe iki ngopo? Iya ta ya? Iya ta Om? Ora dihak. Rintihan lautmu beda karo rintihan laute dia. Apa nang rintihane Komar ya. Kita wis meh lunas iki. Sak teori, sak visual. Terus ora sida munggah awakmu seneng biang nanti. Malah neraka. Itu ya. Berani memang. Tapi ada acuannya memang. Acuannya apa kuwi mau ya. Jejak-jejak kuwi mau. Nek diteorikan ya barangkali nganggo ngene Yasin kuwi mau ya, menarik itu. Tapi Yasin itu loh dia kan puisi itu ditulis berdasarkan pikiran, sepenuh perasaan supaya dirinya hadir. Jadi ini kesimpulannya. Nek nggon lomba baca puisi yang lain, pembaca puisi itu tidak hadir dalam artian dia hanya menjadi tubuhnya puisi itu. Hanya menjadi eksplorasi puisi. Penafsiran iklan langsung dicorek karo juri. Iya toh? Penafsirane ora ngono, ora mesti ora ngono lho. Misalkan Kerawang Bekasi
tidak bisa teriak merdeka lagi. Kleru kuwi, tidak bisa teriak-teriak. Lho teriak pahlawan zaman aku kok. Arep modal merdeka. Allahu Akbar. Misalkan kayak gitu. Boleh. Nek neng LBPK itu sangat mungkin. Asalkan kemudian itu apa namanya? Padu atau kemudian itu kafah. Ini tuh ganjarannya. Kafah bahasa Al-Qur'an. Kafah itu utuh, selesai. Utuh dengan penafsiran, dengan tafsirmu soal puisi, ya kan? Dengan ruang yang Anda ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih panitia. Ini saya tahu LBBK itu sudah berjalan 14 tahun. Cuma memang saya selama ini sebagai pengamat penonton aja, menikmati kakak saya yang sering tampil di sini. Sering menang loh. Sering menang juga. Kemudian semakin kesini saya jadi semakin tertarik. Wah, kayaknya seru juga ini untuk ikut terlibat baca puisi kreatif gitu. Kalau biasanya kan baca puisi yang kayak disebut para juri tadi sudah biasa, sudah blenger, pengen cari suasana baru. Memang benar rasanya berbeda mengikuti lomba yang seperti tadi dengan yang ada di sini, sangat berbeda. Nek enggak orang cerdas bar balik gasi nangis gitu. Padahal jurine bloong. Nah, jadi disuguhi dengan tempat yang benar-benar baru, yang barangkali kayak kami yang baru pertama kali kesini, tiba-tiba datang disuguhi, ya bayangannya kafe sih, tahu kafe ada nih kursi meja kan kayak gitu, tapi detailnya seperti apa, masuk atau bisa nggak puisi yang akan dibacakan ini dibawakan di bagian sebelah mana, nanti akan menjadi puisi yang semakin hidup atau tidak. Nah, itu jujur sangat berkesan saya di bagian itu. Artinya ini menarik dan harapan saya ke depan semakin menarik lagi tantangannya. Ini pengalaman pertama saya ikut. Kalau sebelum-sebelumnya itu yang pernah saya tahu kan di pinggir pantai gitu. Nah ini saya pengen ikut tapi kok ndelala infonya di kafe gitu. Terus apa yang harus saya eksplorasi ya? Tapi tak cari di Google Map, oh cedak pantai ternyata. Oh kayak gitu. Artinya sebetulnya ya mungkin ini tantangan tadi ya yang ingin diberikan oleh panitia. Nah dia pakai ini ternyata lebih kompleks. Kalau di pantai itu kan cenderung ya omong isine kayak gitu, air, banyu, pasir gitu. Tapi di sini meh nyemplung ya monggo ada. Di sini apapun ada, semuanya kompleks. Dan saya juga menikmati sajian dari peserta-peserta yang lain. Intinya saya belajar banyak hari ini dari peserta-peserta lain, karena ini memang pertama kali saya mengikuti lomba baca puisi kreatif di sini. Semoga tahun depan Kang Bontot belum mati. bisa diberi kesempatan untuk ikut lagi dan melibatkan generasi-generasi buntut saya. Demikian, terima kasih untuk panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Maulana dari Tasikmalaya. Saya bersyukur sekali bisa bergabung bersilaturahmi di Jepara ini, gitu. Karena saya baru tahu bulan Oktober awal kan, pas lihat-lihat di medsos ternyata ada LBBK. Yang saya lihat-lihat dari sebelumnya ada AB Jasin, kemudian ada yang di UPI itu seperti itu. Kemudian saya nemu ini LBBK. Kemudian saya lihat beberapa penampil gitu, ternyata memang mampu lebih dalam lagi gitu dalam segi mengekspor puisinya.
saya tertarik. Jadi alhamdulillah saya bisa bertemu dengan para juri, dengan teman-teman semuanya. Ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Karena ya apa ya, saya jauh-jauh dari Tasik gitu kan, belum tentu juga menang misalkan gitu dalam pikiran saya gitu kan. Jadi kalau pesimis mah udah pesimis karena udah lihat dari penampilan sebelumnya emang bener-bener waduh lebih dalam, puisinya jadi lebih dalam gitu dalam mengeksplornya. Nah mungkin yang saya garis bawah di sini memang secara spontan, secara menikmati lingkungan di sini untuk dijadikan, untuk dipadukan dengan puisi sehingga lebih dalam lagi gitu dalam dieksplornya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya senang sekali bisa bergabung di sini. Jadi keluarga baru mungkin ya karena saya baru pertama kali di sini. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih, kan saya baru pemula ikut LBPK. Saya mau bertanya, gimana sih ketika kita akan membawakan secara dramatis, secara apa ya? Mistis, secara mistis. Nah, lomba yang diadakan itu siang. Padahal mistis itu kan bisa malam hari, biar mistisnya lebih dapat. Nah, ketika saya tadi coba, kok mistisnya nggak keluar, rasanya kok biasa. Nah, itu gimana itu caranya mencari mistis di siang hari? Singkat saja sih sebetulnya dari saya, karena pertama kali ikut LBPK ini mungkin ada banyak kekeliruan ketika saya menampilkan sebuah puisi. Mungkin ini buat pembelajaran ke tahun ke depan gitu. Yang dimaksud kreatif dalam tanda kutip itu, kreatif dalam LBPK ini apa gitu. Nah itulah kurang lebih. Udah. Kang Gontot, intinya kalau yang tadi aja yang dari Bandung, yang kreatif ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh teman-teman dewan juri, dan ini yang menjadi bahasan awal ketika mencetuskan satu event sastra tetapi ditandai kreatif gitu. Jadi intinya bahwa puisi itu sebetulnya bisa dihidupkan, tidak hanya sekedar dibaca, tetapi bacanya itu penuh powerful, apapun bisa dimasukkan, unsur kreativitas itu tidak terbatas, bisa mengeksplor tadi bahasa tubuh, bisa mengeksplor bahasa bunyi, bisa mengeksplor apapun yang ada. Tantangan kreatifnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar itu pada saat itu sehingga ikut bermain, ikut memperkuat jiwa puisinya. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Jadi apapun nanti tadi ada yang mungkin sudah mengeksplor, menimbulkan bunyi-bunyian, mengeksplor dengan tari-tarian, mengeksplor dengan gerak, itu kreatif semua. Hanya masih masuk ranah kreatif. Nah, yang dikehendaki oleh panitia itu memang bagaimana puisi itu menjadi lebih hidup. Gampangane wong nonton maca puisi kira bosen gitu. Ya. Jadi berangkatnya dari situ, bahwa membaca puisi itu kalau misalnya ya di acara-acara yang birokratis, baca puisi kan tempelan dong. Nah, ono sing baca puisi ya udah tepuk tangan gitu. Padahal ono sing maca puisi iki sing ngrungokke karo mangan gitu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Puisi sama berharganya dengan produk kesenian, bentuk-bentuk kesenian yang lain yang layak untuk ditonton, layak untuk diapresiasi, sehingga penampil harus memberikan tampilan yang terbaik. Kira-kira sih seperti itu, Mas.
Kalau yang mistis, karena saya kenal baik Albi ini salah satu murid saya kan ya, salah satu murid saya yang menurut pesan dari guru formalnya di ojo sering bolos gitu. Alasannya latihan. Termasuk kreatif gitu. Termasuk yang untuk nambahin mistis kalau mistis kalau kreativitas gitu. Kamu sih kreativitas bagian apa? Kalau kreativitas untuk mistis sebenarnya bagi saya nggak ada kok mistis puisi itu. Selama kita membawakan puisi itu, kita memahami isi pikiran puisi, makna kata per kata puisi, makna kalimat puisi, dan atau justru kita bisa menafsirkan sendiri, menambah tafsir. Itu tanpa disadari, greget itu akan muncul karena kita sudah paham apa yang akan kita bawakan. Kalau istilah saya greget, bukan mistis itu. Nah, greget itu dimulai dari kita berpikir, oh iya, iki puisi iki maksudnya ngene, oh ngene. Terus oh kata iki kok digandengkan karo kata ini. Kita harus memahami itu. Nah, nek wong apa wong bahasa paham ya, wong bahasa kabeh ya. Itu. Dan harapannya kan kita tidak hanya berhenti pada lomba. Artinya nek wis kulino menang ngono ki ya aja gur apa sering ikut lomba ini, tapi juga berani tampil keluar. Misalnya Mbak Iya itu tampil maca puisi wis ora biasa meneh. Itu dimanapun. Tampil neng Jakarta yo wah penjilaan ngono kae, tampil neng Tasik yo neng penjilaan. Itu. Tapi punya alasan penjilaannya. Ya, itu loh. Iya Dani, Teksa penjilaan. Tapi nek Teksa jek rada konvensional. Guru muda ya. Jadi itu kuncinya adalah memahami. Kalau tidak paham, mencoba menggali, membangun tafsir sendiri. Gitu. Ini yang diharapkan BBK itu. Dan apa menempatkan puisi itu bukan monotafsir, tapi multitafsir. Puisine Bayu Andara sing guru kaya ngono wae ternyata diwaca yo iso apik kayak gitu. Puisinya yang sangat sederhana sing saka Papua apa itu. Ini kan puisinya sederhana, mung cerita lunga neng Papua, terus untuk surat saka bojone kayak gitu kan. Bojone cerita tentang anake kayak gitu. Terus akhirnya membaca kenangan kayak gitu. Hanya sebatas itu. Tapi ada yang membawakan itu dengan bagus misalnya. Terus kita kebetulan yang membaca itu cuma satu ya tadi. Terus ada puisinya si Septi misalnya. Di sini tadi kan muncul banyak tafsir ya, bicara tentang demokrasi, tentang apa itu kan banyak sekali yang menafsirkan demokrasi terpuruk, demokrasi harus begini ya, kan muncul. Jadi memainkan simbol kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menafsir dengan kekurangan kata-kata, ya mainkan dengan simbol. Nah ini main simbol ya
urusannya karo sinau tapi bukan berarti kamu memainkan simbol itu terus kudu sinau filsafat sing daki-daki gitu, enggak. Kamu bisa mampu mentafsirkan sendiri. Saya kira itu. Monggo Mas Bontot. Oh, ini kok boleh ya. Kok pada dosane. Kreativitasnya di mana? Kreativitasnya kalau makanya tadi saya ajukan bagan scanner itu secara gampang bisa tafsir begitu. Jadi bahwa skrip lingkaran kedua itu beda dengan lingkaran pertama. Tapi lingkaran kedua ini pendarang dari lingkaran pertama. Lingkaran pertama kalau di skrip dramatiknya scanner itu drama, lingkaran kedua lebih gede, skrip, kemudian lingkaran ketiga penonton, semua lingkaran itu peristiwa. Jadi kalau kita menikmati peristiwa puitik di dalam puisi, ya, itu kan sudah tergambar dari kata-kata itu. Tapi saya menyaksikan Anda baca apa tadi? Laut ya? Ini nggak bongkar ya, nggak bongkar, tapi kan banyak yang baca laut itu ya. Saya menyaksikan lautmu beda dengan laut yang sono, yang si cantik ini, ya kan? Nah, sing nyemplung kuwi. Kemudian ada laut lagi, ada beberapa yang baca laut tadi ya. Iya. Itu semua boleh langsung tenan oleh BPKI. Juri ra itu menolak kreativitas itu. Baca sendiri boleh, berdua boleh, lautnya begitu boleh, lautnya begini boleh, tinggal bagaimana keutuhan lautmu yang merintih itu muncul. Rintihan lautnya kayak mana? Rintihan lautnya kayak gini, ya toh? Oke? Ya, paham ya? Oke, jadi kreativitasnya di mana? Kreativitasnya di peristiwa itu akhirnya membuat paling membuat orang-orang blon ini katarsis. Tapi bohong kalau katarsis itu tidak universal. Nah, ini rada bahaya, ini mulai rada bahaya ning penilaian ini. Makanya saya tidak lanjutkan ya. Bohong bahwa yang namanya katarsis itu tidak universal. Begitu orang-orang blon ini katarsis, wah peristiwa dunia itu katarsis pasti. Ya kan? Ya, paham? Kalau nggak paham, alhamdulillah lah. Ini Q penilaian di antaranya adalah Q penilaian. Jadi yang namanya katarsis itu betul-betul menjadi semacam menjadi salah satu pijakan awal dari juri menilai. Kemudian kita lacak nanti katarsismenya itu berdasarkan pada tafsir yang mengerucut atau tidak. Kalau saya pribadi itu paling seneng kalau ketika Anda tampil puisinya penyairnya kelihatan bodoh. Asu itulah. Ya, karena nilai-nilai kesenian itu tidak mutlak milik satu orang. Ini yang saya kira di APBN tidak bisa dirumuskan sehingga FL2N ya kayak gitu. Multi interpretable itu betul terjadi di sini. Ya. Paham, Dek? Jadi kamu boleh berbeda dengan tafsirnya penyair tentang kehidupan yang menginspirasinya menulis. Kamu bisa mempertebal bagian tertentu nenggon tletong kuwi mau, mbok pertebal tiba-tiba tletong itu menjadi penting. Tai sapi tletong itu. Misalkan di situ ada tai sapinya, ya. Penyair menuliskan tai sapinya, tapi Anda kemudian bisa menafsirkan bahwa tai ini adalah milik sapi bunting. Mutiar. Dan benar misalkan gitu menurut kamu, atau tai ini baunya kayak gini nih, ini sapi muda yang belum profesional menai. Misalnya ya. Paham ya logikanya? Sayangnya saya memang nggak boleh masuk lebih dalam. Tapi kreativitasnya di bidang mana? Kreativitasnya secara umum di katarsis itu tadi akhirnya menimbulkan katarsis. Nah itu bisa tadi yang sudah dikatakan oleh juri-juri ini, bisa di ruang, ya kan? Bisa kalau disederhanakan, kalau di breakdown bisa di properti, bisa di alam benda, bisa di pembacaan, bisa di ekspresi, ya kan? Bisa di mana-mana. Di mana
unsur-unsur peristiwa yang kamu pertunjukkan itu, ya, itu berasal. Nah, kalau ini mungkin masih boleh saya. Jadi unsur pertunjukan itu kan gerak dan bunyi, ya kan? Gerak itu. Di wajah namanya ekspresi, di organ tubuh namanya acting, di sikap namanya gesture, di perpindahan namanya moving, di komposisi antara manusia dan alam benda namanya blocking. Kan gitu teorinya, gampang banget wes. Teori. Di mana kreativitasnya? Kalau di breakdown dengan ilmu yang dek-dekan, sorry. Ilmu yang standar ya, di wilayah itu ya. Tapi bayangkan ya, ketika katarsis, apa yang dinamakan katarsis? Mahmud dari Angel ini. Termasuk yang ditanyakan tadi, kita semua tahu maksudnya ya. Mungkin memang bukan mistik, tetapi ada kaitannya. Mistik itu kan sesuatu yang tidak bisa masuk di dalam akal pikiran, ya kan? Pertanyaannya benar, bagaimana siang hari bisa menggetarkan mistik? Nah, ini tak keikiat apa-apa ya. Mistik itu, irasional itu, yang tidak tertangkap oleh pikiran itu, dia bisa mengirimkan sinyal nego tubuh aktor ya. Sehingga yang namanya gelap beda karo gelap ya. Beda karo gelap. Mungkin itu ira kelingan, tapi nek iki kelingan mesti bajingan. Nah, kalau bajingan bikin katarsis yang mana? Bajingan. Itu akan meninggalkan sinyal-sinyal mistik yang kamu maksudkan tadi. Sebajingan apa itu nggak bisa dia diukur. Segelap apa itu tidak bisa diukur. Tetapi tubuh aktor, tubuh pembaca puisi itu, dia menjadi sinyal dari sesuatu yang tidak masuk ke dalam pikiran, tidak bisa dianalisa. Tetapi kalau kita ingat H.B. Yasin ya, puisi itu ditulis dengan sepenuh perasaan. Okay. Bablas apa paham ini? Paham kira-kira ya? Jejaknya. Jadi ruang mistik itu, ruang irasional itu diserap oleh tubuh aktor, tubuh pemain, kemudian dipantulkan pada waktu apa saja. Sehingga siang bisa mistik, awan bisa mistik, pagi bisa mistik, sehingga siang panas, ketika juri-juri katarsis itu nggak kepanasan. Padahal sudah meletek-meletek, tapi ya tenang, weh. Paham? Itu sinyalnya di dirimu. Baik itu dalam wujud, kalau di breakdown dengan keaktoran, gerak dan suara, itu aja. Suara itu tentu saja ada getaran, ada dinamika, ada intonasi, ada tekanan, ya kan? Itu yang benar, pertanyaannya benar. Ya. Benar pertanyaannya. Bagaimana menciptakan mistik di siang hari, menciptakan hal yang tidak rasional di dalam sesuatu yang tidak memungkinkan. Di situ keunggulan LBPK yang kedua adalah Anda pasti akan menjadi aktor-aktor unggulan. Pasti, saya jamin. Maraheneng asli. Bayu iki raeneng. Adul bojone kok mati. Adul bojone mulai. Tertangkap ya? Oke. Oke, ada yang lain tambahan? Monggo. 2025 tingkat nasional dari Yayasan Jabato Jepara. Terima kasih kepada seluruh peserta dari berbagai kota dan provinsi, dan juga terima kasih banyak kepada segenap dewan juri. Semoga pembelajaran klinik sastra pada sore hari ini bermanfaat untuk LBPK ke depan. Terima kasih. Nanti malam kita berjumpa di malam penganugerahan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.